Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua, wabarakatuh. Bapak Ibu, Prof, Dr. Siska. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang sudah hadir pada malam hari ini yang on time, di mana menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri. Jadi, congratulations buat teman-teman yang berusaha menghargai diri teman-teman sendiri dan menghargai waktu yang sudah Allah berikan untuk kita. Nah, pada malam hari ini kembali kita akan sama-sama belajar masih dalam kerangka besar mengembangkan diri, mengembangkan bisnis, membesarkan income kita gitu ya. Tapi malam ini kita akan mungkin lebih banyak praktek. Hari ini akan ada dua pemateri ya. Satu ada Mbak Tika. Assalamualaikum Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada itu nanti akan jelaskan bagaimana skill itu dibutuhkan dalam ya, kurang lebih seperti itu, dan kemudian akan ada materi gitu ya, terutama bagaimana desain dan bagaimana aplikasinya untuk sosial media. Terutama malam ini kita akan lebih dalam membahas tentang IG gitu ya. Sebagaimana sebagian teman-teman di GAP gitu ya sudah mengerjakan tugas dan tugasnya langsung diupload ke IG. Nanti kita akan membahas dua nih, yaitu desainnya dan juga bagaimana desain itu bisa optimal ditaruh di Instagram sebagai social media. Oke, sebelum kita mulai pada acara malam hari ini, sama-sama kita berdoa dulu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa satu halangan yang berarti. Semoga internetnya juga ya, teman-teman, dan saya juga ini nggak terlalu berkendala, dan materinya insya Allah bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman semua. Untuk itu sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Wah, nampaknya masih di perjalanan ya Prof. Apa di rumah nih? Kayak di Ya, ada perjalanan. di rumah. Oh, sudah di rumah, alhamdulillah. Baik Prof, hari ini kita akan ngebahas lebih tepatnya tentang skill ya Prof ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada satu dua patah kata dari Prof sebelum nanti ke Mbak Tika dan ke saya dan Pak Wawan gitu Prof. Baik Prof, silakan waktu dan tempat saya persilakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, topik kita pada malam ini cukup penting. Ya, mudah-mudahan nggak seperti minggu lalu sampai jauh malam, karena menarik. Topik pertama adalah mengenai keterampilan hidup. Nanti topik kedua adalah mengenai skill, mengenai Canva. Nah, saya mungkin mau cerita sedikit tentang keterampilan hidup ini. Jadi waktu itu saya pulang bertugas dari Kalimantan selama 5 tahun, sekitar tahun 90-an, kembali ke Jakarta jadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian seperti biasa saya setiap subuh pagi itu mendengarkan acara-acara yang menarik. Salah satunya waktu itu yang saya ikuti adalah pengalaman dari seorang yang mempunyai sekolah di Bekasi, namanya Bapak Insinyur Bukhari Nasution. Dia menceritakan bagaimana di sekolahnya itu diterapkan keterampilan hidup. Terus terang waktu itu saya baru mendengar ada istilah keterampilan hidup. Karena biasanya yang ada adalah keterampilan mengendarai mobil, keterampilan menjadi pilot, dan sebagainya. Nah,
saya dengarkan ternyata keterampilan hidup itu beda dengan keterampilan yang biasa. Keterampilan hidup itu harus dipunyai oleh semua orang. Apakah dia perawat, apakah dia supir ojol, apakah dia pedagang bakso, kalau dia mau unggul. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau unggul dalam kehidupan ini, benar-benar harus menguasai keterampilan hidup. Nah, kemudian saya mulai mencari apa itu keterampilan hidup, membaca dan sebagainya. Dan saya beruntung karena saya menelpon TVRI, bisa mendapat nomor telepon dari Pak Insinyur Bukhari Nasution. Lalu saya bikin janji, saya mau menghadap, datang ke rumahnya, mau belajar tentang keterampilan hidup. Dia merasa senang sekali, kebetulan rumah kami dekat, masih sama-sama Rawamangun. Jadi saya datang dan saya disambut dengan baik, hampir 3 jam kami mengobrol mengenai keterampilan hidup. Dia membekali banyak sekali buku-buku pada saya, karena dia untuk belajar keterampilan hidup ini udah berkeliling. Berkeliling di Amerika, berkeliling di Eropa, melihat bagaimana dilaksanakan, lalu dia mulai menerapkannya di sekolahnya. Dia punya sekolah di Bekasi. Nah, kemudian saya mencoba dengan teman-teman YPI waktu itu untuk menyederhanakan pelatihan keterampilan hidup ini. Dan Tika masih ingat ya, tahun berapa kita bikin pelatihan keterampilan hidup? Tahun 93 akhir awal 94 gitu, Prof. Ya, 1 bulan ya. Ya. Jadi 1 bulan, angkatan pertama itu ada 25 orang. Ada Adi Setiadi, ada Tika, ada yang lain-lain juga. Dan itu dari jam 8 sampai jam 1. Biasanya jam 8 sampai 10 kita ada pembekalan, jam 10 sampai 12 ke lapangan. Ya. Dan salah satu yang kita tekankan pada keterampilan hidup adalah kemampuan berkomunikasi, harus mempunyai cita-cita, harus bisa mengelola uang, mengelola waktu, harus bisa bekerja dalam tim, harus bisa merencanakan sesuatu dengan baik. Nah, nanti Tika akan memberi presentasi mengenai itu. Jadi teman-teman sekalian, ini penting sekali. Mudah-mudahan setelah memahami dapat menerapkannya langsung, sehingga bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Saya kembalikan ke Hendar untuk bisa dimulai, silakan. Terima kasih Prof. Nih ceritanya sangat menginspirasi ya. Semoga dari pengalaman yang sudah Prof berikan nanti kita bisa mengaplikasikannya. Kayak gimana sih sebenarnya materi keterampilan hidup ini ya? Kita sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini, Mbak Tika. Assalamualaikum Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak Tika ya? Alhamdulillah sehat. Masih basah-basah nih habis hujanan. Ini adalah salah satu tutor sekaligus peserta kita yang paling istiqomah nih ya Mbak Tika ya. Ya semoga kita bisa belajar banyak dan betul-betul nanti kita aplikasikan kayak gimana sih keterampilan hidup itu gitu ya dari Mbak Tika. Oke Mbak Tika sudah siap? Sudah Mas. Ya, oke baik. Saya persilakan Mbak Tika. Ya, tapi sebelumnya saya mungkin nggak ngidupin kamera dulu ya, karena jaga sinyalnya biar tetap stabil gitu. Siap. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, malam ini kita akan membicarakan tentang keterampilan hidup, terutama untuk remaja di era pandemi COVID-19. Sebenarnya secara ringkasnya tadi sudah disampaikan Prof. Samsrizal, sehingga saya ngerasa kembali ke masa lalu. Jadi bagaimana pertama kali belajar tentang keterampilan hidup. Dan kalau tidak salah juga saya sempat dipertemukan juga dengan Bapak Bukhari yang tadi diceritakan itu.
Ya, slide berikutnya. Ya, kenapa sih kita perlu bicara tentang keterampilan hidup? Seperti tadi yang sudah disampaikan Prof, bahwa keterampilan hidup itu adalah dibutuhkan oleh semua orang. Dengan keterampilan hidup bisa menentukan keberhasilan dalam hidup ini. Dan dengan keterampilan hidup bisa mendorong kita dalam mencapai cita-cita. Karena dengan keterampilan hidup membuat kita beda dengan yang lain. Artinya kita menjadi lebih unggul kalau kita mempunyai keterampilan hidup. Slide berikutnya. Ya, slide. Ya, ini mungkin keluhan sebagian besar orang tua ya. Dan mungkin di ruangan ini pun ada yang mengalami seperti ini. Orang tua mengeluh karena kamar anaknya berantakan. Itu mungkin sering banget terjadi, termasuk saya barangkali. Kemudian banyak orang tua juga mengeluh anaknya boros. Kemudian kalau kita juga sering dengar anaknya tidak mau belajar teratur, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan juga anaknya seringkali ingin hidup santai saja, tidak ingin mencapai yang terbaik. Artinya anak-anak kita atau orang tua seringkali mengeluh karena anaknya ya udah menikmati yang ada aja gitu. Jadi tidak ada fight untuk saya harus mencapai sesuatu dengan usaha yang keras gitu. Slide berikutnya. Nah, keterampilan hidup itu mencakup apa saja sih sebenarnya? Yang pertama tadi sudah disampaikan tentang mengenal kemampuan diri. Kemudian kita juga bisa belajar tentang komunikasi, bagaimana mengelola uang, waktu, dan juga ruang. Kemudian juga keterampilan hidup memberikan kita bisa berorganisasi, bekerja dalam tim, kemudian mampu mengenal peluang dan memanfaatkan peluang, sehingga kita mampu mengambil keputusan dan kita bisa belajar secara efektif seumur hidup. Slide berikutnya. Nah, apa sih yang menentukan atau faktor apa saja sih yang menentukan keberhasilan seseorang? Ternyata keberhasilan seseorang itu dipengaruhi dua hal. Yang pertama adalah pendidikan. Tetapi pendidikan itu ternyata hanya 30% dari faktor yang mendorong atau mempengaruhi keberhasilan seseorang. Artinya dia mungkin kuliah sampai S2, S3, atau bahkan lebih dari itu. Tetapi selebihnya 70% keberhasilan seseorang itu ditentukan kemampuan menyelesaikan diri dengan lingkungan, dengan apapun, dengan kemajuan zaman, dengan kondisi di setiap saatnya gitu. Slide berikutnya. Sekarang kita belajar tentang mengenal kemampuan diri. Jadi setiap makhluk itu punya kelebihan. Dan setiap makhluk atau setiap manusia itu biasanya punya visi pribadi atau punya cita-cita. Dan setiap kita seharusnya bisa meningkatkan kekuatan dan juga mengurangi kekurangan kita. Karena apa? Setiap manusia itu pasti mampu berubah. Slide berikutnya. Tetapi seringkali kesempatan itu hilang. Siapa saja yang biasanya kehilangan kesempatan itu? Pertama, seringkali kita lihat anak orang kaya, anak pemimpin, anak pejabat, bahkan anak jenius sekalipun seringkali kehilangan kesempatan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mengembangkan diri. Seringkali mereka berlindung atas nama orang tua. Karena orang tuanya udah kaya, karena orang tuanya pejabat, sehingga mereka ya enak aja, tergantung bagaimana situasi yang sudah diciptakan atau tercipta. Slide berikutnya. Nah, keterampilan terutama untuk saat ini penting sekali adalah keterampilan digital.
keterampilan membentuk tim atau jaringan, dan keterampilan merencanakan masa depan. Slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana keterampilan hidup diterapkan di masyarakat. Ini adalah gambar seorang relawan dari Yayasan Pelita Ilmu mengadakan kegiatan home visit atau kunjungan rumah, dan beliau mengedukasi keluarga bagaimana cara merawat anggota keluarganya yang positif HIV dan memberikan edukasi bagaimana mencegah penularan HIV di dalam keluarga atau dalam perawatan itu sendiri. Slide berikutnya. Nah, ini adalah teman-teman remaja di Kampung Bali. Mereka belajar tentang keterampilan hidup dan keterampilan khusus. Mereka belajar tentang montir, sehingga mereka mempunyai bengkel motor, dan bisa mengajak teman-teman remaja lainnya untuk berhenti menggunakan narkoba, terutama narkoba suntik waktu itu, dan mereka beralih ke kegiatan perbengkelan, sehingga tentu saja masa depannya jauh lebih baik dibanding kemudian kesehatan mereka terganggu karena penggunaan narkoba suntik dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Ini juga bagaimana seorang relawan sedang mempraktekkan memberi edukasi terkait dengan kesehatan, dan juga bagaimana mereka belajar bicara di depan umum. Ini adalah teman-teman remaja di daerah Kampung Bali. Slide berikutnya. Dan ini adalah keterampilan untuk remaja putri yang juga dipersiapkan untuk bagaimana remaja putri bisa menggapai cita-citanya dengan perasaan pede dan juga yakin bahwa saya bisa menggapai semua cita-cita saya itu. Salah satu remaja itu, kalau tidak salah, saya itu. Slide berikutnya. Ya. Kombinasi keterampilan yang diperlukan untuk keberhasilan atau untuk berhasil itu, pertama adalah keterampilan hidup. Yang kedua adalah keterampilan bekerja dalam tim, keterampilan digital, keterampilan perencanaan, dan juga keterampilan khusus atau misalnya teknikal seperti montir, kemudian berdagang, dan yang lain-lainnya itu bisa dikombinasikan sehingga seseorang akan berhasil jika semua itu bisa berjalan dan dikomunikasikan dengan baik. Slide berikutnya. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah tentang nilai. Dalam hidup kita perlu memperhatikan nilai-nilai tentang kejujuran dan juga komitmen. Slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh salah satu donatur. Kalau tidak salah ini adalah Ibu Sumaryati, adalah salah satu mantan Ketua BKKBN yang memberikan modal usaha untuk teman-teman. Tentu saja pemberian ini bukan cuma-cuma, tetapi juga si pemberi modal ini menginginkan mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik dan juga bisa meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi tentu saja untuk mendapatkan itu semuanya, untuk bisa menjalankan itu semuanya perlu komitmen dan juga nilai-nilai yang dianut oleh mereka si penerima bantuan itu tersendiri. Slide berikutnya. Nah, nilai itu apa saja sih sebenarnya? Pertama adalah kita perlu jujur, kemudian rajin, ulet, ramah, dan juga menghargai orang lain adalah hal yang sangat penting. Menghargai kebersamaan, suka menolong orang lain. Saya yakin semua peserta di sini orang yang sangat suka menolong orang lain. Tetapi selain itu kita juga harus berani dan harus kesatria. Slide berikutnya. Sekarang kita akan bicara tentang contoh
kisah nyata ya. Ini terkait dengan apa yang kita sudah bicarakan di atas. Ini ada seorang anak jalanan namanya Sisko. Dia sejak umur 11 tahun, jadi dia nggak punya rumah, jadi tidurnya di emperan Blok M. Kemudian dia putus sekolah dari kelas 3 SD. Selanjutnya dia ketemu dengan grup musik Ikapari yang kebetulan mereka adalah relawan dari Yayasan Pelita Ilmu, dan si Sisko masuk atau ikut jadi relawan YPI. Sisko ini rajin banget belajar tentang musik, tapi juga dia bagus dalam agama, dan dia belajar tentang bahasa, terutama dalam bahasa Inggris. Dia rajin banget. Sekarang dia sudah menjadi pengusaha, punya restoran di Australia, di Melbourne, dan kalau tidak salah, saya ingat banget Prof. Samsu pernah ke sana. Tentu ke restorannya Sisko dengan menikmati hidangannya dan bisa ngobrol dengan Sisko bagaimana dia dari tidur di emperan Blok M sampai akhirnya bisa punya restoran di Melbourne. Tentu saja selain dia memang ulet, dia rajin dan dia berani mencoba, akhirnya mengkombinasikan antara keterampilan hidup dan keterampilan khusus tadi membuat dia menjadi berhasil. Slide berikutnya. Nah, Joko, slide sebelumnya. Joko adalah dari Muara Bungo, Jambi. Saya kenal baik karena kalau tidak salah juga sama-sama angkatan pertama, jadi muridnya Prof. Samsu. Dia anak transmigran, putus sekolah SMP, kemudian dia mengikuti keterampilan hidup di YPI. Dia magang keterampilan teknikal, muntir waktu itu. Saya ikutan juga ke sana, ikut melihat bagaimana dia dengan semangat banget belajar montir di daerah Pasar Minggu. Kemudian dia sekarang sudah memiliki perusahaan dan punya karyawan 10 orang. Dan luar biasa, dia kalau lagi cerita semangatnya membuat kita iri ya atas keberhasilan dia. Slide berikutnya. Nah, ini adalah yang mungkin setiap saat kita seringkali mendengar nama Mas Adi, dan tadi juga Prof. Samsu sebut, ini Mas Adi yang sekarang di Pelita Desa. Beliau peserta pelatihan keterampilan hidup angkatan pertama, bareng banget dengan saya. Beliau kuliah di IPB dan juga di Universitas Terbuka. Beliau anak Jakarta, tapi kemudian waktu itu sebenarnya Mas Adi punya kesempatan untuk sekolah di Amerika, akan diberangkatkan oleh keluarganya, oleh saudaranya, tetapi tiba-tiba Mas Adi memutuskan untuk mau ke Putat Nutuk aja, ke Parung. Kemudian Mas Adi mendirikan sekolah gratis, kejar paket B dan paket C, dan Mas Adi juga jadi manajer pusat pelatihan outbound di Parung. Sementara pelaksana dan pelatihnya adalah remaja desa setempat, dan luar biasa Mas Adi sekarang sudah eksportir ikan hias. Slide berikutnya. Pertanyaannya adalah keterampilan hidup apa yang sudah kita kuasai hari ini. Jadi kita sudah punya keterampilan hidup apa saja. Nanti mungkin akan jadi PR untuk dituliskan oleh teman-teman. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini juga tak kalah luar biasanya Pak Jaya Setiabudi. Beliau founder Yuk Bisnis, mempunyai jaringan yang luas. Beliau sangat teguh memegang nilai-nilai Islam dalam berbisnis. Slide berikutnya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa setiap remaja perlu menguasai keterampilan hidup dan juga keterampilan khusus. Setiap remaja perlu mempunyai keterampilan digital,
terampil bekerja dalam tim, dan mampu membentuk jaringan. Setiap remaja dapat hidup mandiri di masa depan, dan setiap remaja dapat maju apabila mau berusaha. Dan slide berikutnya adalah terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, terima kasih Mbak Tika. Nih, saya buka dulu pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah dipaparkan tadi ya sama Mbak Tika ya. Keterampilan hidup, mungkin masih ada yang bingung apa sih seperti apa sih saya harus menggalinya, itu kok bisa ya orang dari apa tadi ya, Maaf, tidur di suara emperan Blok termute. M. Masa kemute suara saya? Enggak, Kedengaran suara saya? dengar. Kedengaran ya? Oke, jadi mungkin ada yang mau bertanya atau mendalami dari pemaparan dari Mbak Tika tadi, ataupun boleh langsung bertanya juga ke Prof. Endar, Silakan. boleh Iya, saya Prof. tambahkan sedikit? Siap, boleh Prof. Silakan Prof. Silakan Prof. Suaranya belum ada, Prof. Nah, nge-freeze Mbak Tika. Kayaknya ada kendala sinyal sepertinya Prof. Halo, Halo. Ada Prof. Oke, masuk Prof. Silakan, bisa Prof. dengar ya? Ya, Bisa. sudah terdengar Prof. Ya, saya masih ingat, mungkin Ati juga masih ingat, ada dua tugas lapangan waktu itu, waktu pelatihan keterampilan hidup. Pertama adalah semua peserta harus mewawancarai supir-supir taksi. Jadi Betul. mereka pelatihannya di Tebet, mereka datang ke pangkalan-pangkalan taksi, mewawancari supir-supir taksi tersebut. Mereka berasal dari mana, berapa penghasilannya, dan sebagainya. Nah, kemudian mereka membuat laporan, kembali ke kelas, lalu melaporkan. Apa yang didapat? Sebagian besar supir taksi yang ada di Jakarta bukanlah orang Jakarta. Kebanyakan dari Tegal, ya, ada yang dari Semarang. Ya. Kan aneh ya, yang tahu jalanan Jakarta kan mestinya anak-anak Jakarta ya. Tapi justru yang jadi tukang taksi kebanyakan berada dari luar Jakarta. Itu menunjukkan bahwa bagaimana orang bisa melihat peluang dan memanfaatkan peluang. Itu satu. Kedua, waktu itu mewawancarai pedagang-pedagang minuman dan makanan-makanan snack di sekitar pasar 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 Tebet ya, Ya, pasar PSPT. SPT. Nah, disitulah mereka baru tahu bahwa seorang yang jual kue, snack, gorengan ditambah dengan minuman teh botol itu penghasilannya lebih besar dari seorang pegawai negeri. Bisa laku 3 krat teh botol berarti 24 kali 3, 72, untung 500 saja, 36.000 baru minuman saja. Belum lagi dari gorengan, dari roti dan sebagainya. Kadang-kadang bisa untung 200.000 satu hari. Berarti 1 bulan dan 6 juta. Pada waktu itu tahun 91 atau 92 itu, 94 itu gaji saya masih sekitar 2 juta. Jadi kadang-kadang penghasilan orang yang kelihatannya berdagang sederhana itu cukup besar, apalagi kalau lokasinya dekat pasar. Nah, itulah bagaimana kenyataan-kenyataan hidup yang kadang-kadang oleh remaja kurang dilihat secara mendalam, sehingga selalu cita-citanya adalah ingin jadi pegawai. Barang itu sedikit tambahan, Pak Endar. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, jadi kita bisa melihat juga tadi ya, bagaimana kita melihat peluang gitu ya teman-teman dari Prof. Terusnya juga bisa nggak hanya pekerjaan yang kelihatannya di kantoran aja gitu ya, tapi ternyata di luar banyak
banyak juga usaha-usaha yang bisa dilakukan dan nggak sedikit ternyata gitu ya penghasilannya. Baik, ada yang mau bertanya dari teman-teman sekolah bisnis, Bapak Ibu, dari teman-teman YAP dan Family Academy juga boleh silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Iya boleh Mas Hendar ya. Boleh, Bu Satin, silakan Bu Iya. Satin. Tadi kan bahasan dari Mbak Tika ada tentang anak kan ya. Jadi mungkin kalau dua pilihan ini tentang anak, mungkin kita sebagai orang tua ya zaman sekarang sama zaman dulu tentunya berbeda. Kalau zaman dulu anak pintar itu pasti yang lainnya ikut gitu. Ya dia pintar, nurut itu pasti. Terus kalau sekarang kita disuruh milih pintar atau nurut, pastinya orang tua sekarang milih nurut. Karena kalau pintar belum tentu nurut seperti itu Mas Hendar. Jadi ini orang tua kewalahan gitu dalam mendidik anak-anak gitu. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana mendisiplinkan anak disiplin tanpa teriakan atau pukulan? Ya itu saja Mas Hendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. para tetua yang sudah punya pengalaman. Mungkin boleh Mbak Tika atau Prof dulu, silakan. Saya dulu, habis itu Prof ya. Kan Boleh, bagaimana mendisiplinkan anak tanpa harus teriak atau dengan kekerasan ya? Ya, kalau saya sendiri sih karena sekarang udah zaman digital nggak usah teriak, tulis gitu ya, tulis pakai ini. Nah, kamar sudah dibereskan apa belum? Misalnya kan gitu ya. Sekarang jam berapa gitu? Itu karena menggunakan digital. Terus terang di rumah saya kadang-kadang orangnya banyak tapi kok nampak kayak nggak ada orang gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya, itu salah satu yang kita terapkan. Tetapi tentu Prof. Samsurijal yang luar biasa punya pengalaman banyak banget. Saya pun ingin mendengarkan karena bisa jadi tidak satu-satunya dengan cara seperti itu. Banyak banget yang bisa dilakukan dengan lemah lembut, tetapi mereka bisa disiplin. Kita dengarkan apa saja yang bisa kita lakukan. Silakan Prof, bantu saya. Ya, saya kalau anak memang cuma 2, tapi cucu ada 5 ya. Nah, sebenarnya banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa kita manfaatkan. Mungkin masih ingat ya, waktu anak umur 2-3 tahun, sebelum tidur, biasanya minta dibacakan cerita. Nah, itu adalah kesempatan baik untuk menanamkan nilai-nilai. Jadi kita pilih cerita-cerita yang menghargai kejujuran, bagaimana seorang anak berbakti pada orang tua, bagaimana menghargai hak-hak orang lain, bagaimana orang yang berbuat salah itu dia akan mendapat hukuman, itu kesempatan-kesempatan baik. Dan komunikasi antara anak, kalau dia udah sekolah, pulang sekolah, dia cerita macam-macam, itu kita dengarkan dengan baik dan kita tanggapi. Jadi mungkin dia cerita ada temannya waktu ulangan nyontek gitu. Lalu kita tanya, menurut kamu itu bagus atau tidak? Mungkin dia bilang bagus, Bu. Angkanya jadi tinggi. Ya, tapi kita jelaskan. Angkanya mungkin tinggi sementara, tapi sebenarnya dia tidak paham mengenai yang ditanyakan itu. Itu hanya palsu saja. Jadi dengan diskusi dengan anak, jangan lupa anak itu bisa diajak diskusi loh. Jadi jangan main perintah, main pukul, main hukum, karena kalau begitu mereka tidak memahami apa sebenarnya yang harus dilakukan, tapi hanya melakukan karena takut sama kita. Antara pintar dan menurut itu bukan pilihan.
Bahkan banyak anak-anak dua-duanya. Dia pintar juga, dia menurut juga. Dan itu adalah kepandaian, keterampilan dari orang tua yang mendidik, dan tentu juga pengaruh dari guru dan lingkungan. Makasih. Baik, makasih. Ya, Bu Satin, semoga anak-anak kita pandai dan menurut ya, Bu Satin ya. Ya, ya, amin. Ya, kita Amin. mesti memang harus banyak nih role model terkait dengan itu ya, anak-anak gitu ya. Sekarang yang lagi banyak digandrung itu Jerome Pauline malah ya, teman saudara kita dari, mungkin tahu ya Bu Satin ya, nih dia non muslim cuman memang bapaknya seorang pendeta yang cukup taat gitu, anaknya akhirnya ngejar beasiswa dan sekarang baru lulus kuliah udah sukses gitu ya, kurang lebih dia sudah punya Iya. banyak penghasilan dan ini bisa, Mm-mm. kalau bahasanya tadi menurut dan juga pinter, insya Pinter. Allah juga berarti itu nggak harus ditabrakin gitu ya. Semoga Iya, kita diberi kekuatan, taufik dan amin. hidayah oleh Allah SWT biar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Oke, Amin. amin. Terima kasih ya. Oke, tadi ada Mas Andi nih, sempat raise hand. Mas Andi, silakan Mas Andi. Siap, makasih kesempatannya Pak Hendar. Siap. Mau bertanya sama Bu Tika nih, tadi kan salah satu cakupan keterampilan hidup kan salah satunya itu berkomunikasi. Di zaman yang serba medsos sekarang ini kan kebanyakan anak-anak muda itu berkomunikasinya via medsos. Terus ketika berbicara langsung, apalagi berbicara langsung di depan umum itu suka grogi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, adakah kiat-kiat atau cara-cara berlatih komunikasi di zaman yang serba medsos ini? Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Makasih. Asik. Ya, berkomunikasi secara offline ya berarti ya Pak? Iya, iya. Iya. Ya sebenarnya komunikasi secara offline akan lebih mudah kita lakukan kalau kita menguasai topik yang akan kita bicarakan. Pertama itu tentunya. Jadi kita mau ngomongin apa sih hari ini misalnya gitu kan. Terus kemudian kita sendiri memang sudah ada kesiapan gitu. Jadi kita sendiri sebelum bicara dengan seseorang atau bicara di depan umum tentu perlu mempersiapkan diri. Yang lainnya adalah kita pede aja. Toh yang diajak bicara kita kenal ataupun nggak kenal, yang penting karena kita menguasai materi. Dan kalau saya sih yang lainnya, saya pede karena pasti kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, ada banyak orang yang bisa menolong. Itu aja. Jadi ujinya kita menguasai apa yang kita akan bicarakan. Yang kedua kita pede aja, bismillah nawaitu. Yang lainnya adalah kita serahkan aja hasilnya kayak gimana gitu. Tapi kalau nanti khawatir kalau ada pertanyaan-pertanyaan nggak bisa jawab, pasti banyak orang yang mau bantu jawab. Itu aja. Ya, ini pertanyaan tadi penting sekali ya. Karena buat yang akan berkeluarga. Jadi dalam zaman digital ini, kita harus melatih anak sejak kecil untuk berkomunikasi tatap muka. Karena nanti dia akan banyak dipengaruhi oleh gadgetnya. Artinya apa? Begitu dia mulai bisa bicara, berilah kesempatan dia untuk bicara lebih banyak. Jangan orang tua terus yang ngomong, anaknya nggak boleh ngomong. Kalau dia bermain dengan teman-temannya, suruh ceritakan. Bagaimana dia bermain, bagaimana perasaannya, apa yang dia inginkan. Dengan demikian dia terbiasa untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan. Sehingga pada waktu tumbuh nanti, meskipun godaan untuk komunikasi secara online itu besar sekali, kalau ada kesempatan komunikasi secara tatap muka, dia bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau dulu, waktu saya SD, kalau habis liburan, setiap anak harus cerita di depan kelas
pengalaman dia pada waktu liburan. Ada yang pulang mudik, lihat kakeknya, cerita lihat naik kerbau dan sebagainya. Ya, saya nggak tahu apakah sekolah sekarang masih memberi kesempatan untuk anak-anak bicara di depan kelas, di depan teman-temannya, meskipun baru kelas 2 atau kelas 3. Mungkin dia bicaranya nggak panjang-panjang, tetapi keberanian untuk bicara di depan publik itu sudah dilatih sejak kecil. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Jadi Mas Andi intinya ya persiapan latihan gitu ya. Jadi buat diri kita kah, buat anak-anak kita kah nanti gitu memang harus dilatih terus gitu ya. Mungkin memang culture kita nih sekarang ada kurang berani speak up lah kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang dari negeri seberang misalnya atau dari luar negeri gitu ya. Apalagi di India tuh banyak juga cerita di perusahaan-perusahaan bahkan gitu ya. Mungkin skill-nya sama saja, cuman orang-orang India yang lebih banyak speak up dan sehingga mereka lebih terlihat ini penting sekali untuk dilatih gitu. Nah, banyak pasti pengalaman Mas Andi atau bahkan saya sendiri ketika mau ngomong apa tapi keluarnya apa gitu ya, akhirnya maksud dan tujuannya tidak sampai gitu ya. Memang perlu dilatih terus Mas Andi. Teman-teman, ini juga merupakan salah satu life skill yang harus terus diasah dan dilatih terus sampai nanti-nanti. Oke, terima kasih Mas Andi nih pertanyaannya. Oh, ada lagi yang bertanya di kolom chat, Mbak Bismi ya. Izin bertanya bagaimana cara teman-teman yang masih kurang dalam ruang geraknya tetap bisa berkarya seperti teman normal lainnya. Terima kasih. Oh, Mbak Bismi dari teman difabel ya. Baik, mungkin Mbak Tika atau Prof bisa menjawab. Prof aja ya. Prof, Mbak Tika. Prof, tolong Prof. Gimana pertanyaannya gimana? Seorang difabel nih, Prof. bisa. Bagaimana cara teman-teman yang masih kurang dalam ruang geraknya bisa tetap berkarya seperti teman-teman normal lainnya. Terima kasih. Gitu. Ya, mungkin ada tipsnya, Prof. Difabel itu kan singkatan dari different ability. Jadi different ability itu Prof nggak ada suaranya. Nge-freeze ya, Prof. Oke, tadi sampai different ability itu ya gitu ya. Different ability adalah berbeda mengerjakan sesuatu dengan orang lain. Jadi kalau orang difabel tunanetra mengalami gangguan dalam penglihatan, dia nggak bisa baca huruf karena nggak kelihatan. Tetapi dia bisa membaca dengan huruf Braille. Jadi huruf cetak itu diganti dengan huruf Braille. Begitu juga orang tunarungu tidak bisa mendengar atau bicara, maka dia bicara dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu pemakainya banyak sekali, dan sekarang banyak anak-anak muda meskipun dia bisa mendengar dengan baik, dia bisa bicara dengan baik, juga belajar bahasa isyarat. Karena itu akan banyak bermanfaat buat diri sendiri. Jadi sebenarnya kita itu pada semuanya difabel, agak beda-beda sedikit gitu. Tapi memang ada orang yang bedanya agak jauh. Tetapi bukan berarti dia tidak mampu mengerjakan, tapi cara untuk mengerjakannya berbeda. Nah, karena itu sebenarnya sama saja. Karena itu pemerintah misalnya mewajibkan semua perusahaan sekian persen karyawannya itu tidak boleh yang tidak difabel, mesti ada difabelnya. Jadi teman-teman difabel itu sama dengan kita semua. Yang paling penting jangan mempersulit dia. Misalnya sekarang kan di Jakarta udah mulai nih orang. Kalau orang mau naik katakanlah busway, kalau dia tunadaksa, artinya ada kelumpuhan, setengah mati sekarang ini. Karena sulit, tidak ada untuk kursi roda. Nah, itu yang kita harus jangan sampai mereka mendapat hambatan karena tidak ada fasilitasnya. Jadi selama ada fasilitas,
difabel atau non-difabel, harusnya kemampuannya bisa sama. Terima kasih. Terima kasih Prof. Semoga bisa menjawab ya Mbak Bismi. Kadang kita sebagai manusia gitu ya agak sulit melihat apa kelebihan kita gitu ya. Nah, semoga dengan ini gitu ya Mbak Bismi atau kita semua di sini bisa melihat nih, oh di situ memang kita kurang, nggak mungkin orang lebih semua gitu ya, tapi ada juga yang kita pasti punya kelebihan. Dan ini akan lebih baik ketika kita lebih mengasah atau lebih fokus kepada apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang mungkin tunanetra gitu tidak bisa melihat, tapi justru dia punya sensitivitas terhadap pendengarannya yang lebih tinggi gitu ya. Dan karena itu juga dia lebih banyak dan lebih menghafal, mungkin itu akan jadi lebih bisa ditingkatkan di hal-hal yang memang bisa dilakukan. Gitu. Dan ini tidak terbatas hanya untuk teman-teman difabel aja, tapi kita semua harus paham sama tadi ya, list yang tadi sempat dikasih sama Mbak Tika itu, sekarang kita sudah punya keterampilan apa. Atau at least kita melihat diri kita nih, aku sekarang bisa apa gitu ya, apa kelebihan aku, dan di situ yang kita asah gitu ya teman-teman semua. Semoga menjawab ya Mbak Bismi. Oke, mungkin sudah hampir mendekati jam 10, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Terima kasih Mbak Tika. Teman-teman sudah siap buat apa namanya materi selanjutnya? Yang deg-degan ini ya. Saya belum pernah ngasih materi ini. Oke, mungkin nggak akan panjang, nggak akan lama gitu ya teman-teman. Ini kita setelah belajar keterampilan hidup, mulai mengenal diri kita, nanti banyak nih keterampilan hidup yang harus kita pelajari sehingga kita bisa survive gitu ya, bahkan bisa terus berkembang mengikuti zaman gitu ya. Jadi yang paling bisa maju adalah yang paling bisa beradaptasi, katanya seperti itu. Nah, sekarang udah zaman digital. Kemarin minggu lalu Pak Wawan sudah menjelaskan, wah cukup banyak lah ternyata yang harus kita pelajari di dunia digital marketing kalau kita mau jualan sekarang gitu ya. Karena di rumah aja udah bisa jualan kalau kita jago digital marketing, katanya gitu ya. Jadi hari ini gimana sih buat desain kan susah ya. Mesti apa namanya spek apa HP atau minimal yang RAM-nya gede atau juga punya laptop yang RAM-nya besar, kapasitasnya besar biar dia bisa menjalankan desain segala macam. Sekarang sudah sangat dipermudah teman-teman. Hanya dengan menggunakan HP biasa aja teman-teman udah bisa desain. Nah, kemarin kita jadi membuat konsep untuk bagaimana teman-teman bisa belajar cepat adalah kita kasih PR dulu. Nah, kita langsung aja ya. Teman-teman semoga di sini HP udah pada tahu karena udah kita kasih tugas juga. Nah, ada juga mungkin dari teman-teman sekolah bisnis ataupun Family Academy yang belum tahu Canva buat mendesain. Kenapa Canva? Sebelumnya ini ada desainer dari teman-teman yang sudah sempat posting, kumpulin gitu ya di mana namanya di grup kita di AV ini. Nanti kita lihat dan kita mau coba ngulik seperti apa sih sebenarnya ini udah bagus belum sih gitu ya. Nanti kita bisa sama-sama nilai dan sama-sama kita belajar. Kenapa saya nggak mau ngasih materi dari awal banget misalnya ini Canva begini gitu ya. Mungkin sedikit historical aja. Jadi memang Canva ini sedikit kita ngerasa dia jago desain dan dia kenapa sih orang-orang tuh desainnya pada jelek-jelek banget untuk bikin presentasi bahkan untuk yang buat di present ke orang itu sangat sederhana sekali gitu. Gitu. Nah, dan sekarang ini apa namanya Canva ini udah sangat memudahkan gitu ya karena template-nya nggak hanya buat presentasi tapi macam-macam buat postingan Instagram, Reels, YouTube, TikTok itu udah bisa di Canva semua dan mereka punya banyak template yang bisa kita
kita optimalkan gitu ya. Nah, ini ada Mbak Feby, Mbak Syifa, Mas Ferry, Mas Adwi yang sudah ada di sini. Terusnya ada Warkop Uhui siapa ya? Besti Indonesia Official, Deda Shopping, dan Hulwah. Ini ada juga video Canva pemula nih. Duh, Mbak Dian Safitrin kayaknya nyoret-nyoret nih kayaknya, Mbak. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ada teman-teman di sini yang desainnya sudah saya tampilin? Kalau nggak salah best di Indonesia nih Mas ini ya, Mas Andi ya? Iya, Mas Andi ya, betul ya? Oh, ngeresek doang nih Mas Andi. Oke, ada lagi dari teman yang lain yang saya tampilkan? Mbak Feby ada? Ada Kak. Oke, Mbak Feby ya. Kita lihat dulu desainnya Mbak Feby nih ya. Teman-teman bisa lihat nih ya. Sudah, kalau boleh cerita dulu dong Mbak, kenapa ini, terus waktu desainnya gimana Mbak? Menggunakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya handphone atau laptop gitu, boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Feby dari Batam. Mhm. Kenapa saya menggunakan produk skincare? Karena itu emang jalan saya resellernya. Terus kalau ngedit pakai handphone sih tadi. Oh, hebat. Kebetulan Mantap. Canva saya juga udah premium. Wah, mantap. Oke. Ini waktu ngedesainnya seperti apa Mbak? Langkah awal sampai akhirnya ngedesain akhirnya seperti ini Mbak. Ini sebenarnya simple banget sih karena tadi mendadakkan soalnya lupa. Cuman tinggal nambahin foto terus cari kata-kata, udah sih gitu aja. Kalau berarti ini template-nya benar-benar pakai template aja, terus tinggal masukin foto dan kata-kata aja tadi. Iya, kalau ini pakai template sih tadi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Feby ya. Jadi Ya, kalau boleh saya tahu nih berapa lama ngerjainnya Mbak? 15 menitan lah. Wah, luar biasa. Itu udah termasuk upload? Enggak, belum. Iya, udah. Udah termasuk upload ya. Wah, luar biasa ya. Jadi dengan desain seperti ini udah kalau menurut saya udah cukup estetik gitu ya. Dengan pemilihan font seperti ini, gambar ini ya. Walaupun masih bisa ditingkatkan tapi hanya 15 menit sudah bisa posting menggunakan Canva. Jadi itu sangat memudahkan sekali kita buat ngedesain. Oke, terima kasih ya Mbak Feby ya. Kemudian Mbak Syifa. Ada Mbak Syifa di sini? Ya, pada Kak. Ada. Oke, Mbak Maulida Syifa. Oke. Halo Mbak Maulida, ceritain dulu dong ini desainnya. Maksudnya gimana? Ya, ngerjainnya pakai apa Mbak? Pakai handphone juga? Iya, pakai handphone juga. Minjem punya kawan Canva-nya. Ya? Minjem punya kawan Canva-nya. Oh, Canva-nya bahkan minjem punya kawan ya, tapi sebelumnya udah pernah belajar atau memang baru kemarin? Belum, baru tadi pagi buat itu Mbak. Luar biasa ya. Oke, berarti benar-benar baru belajar. Berarti sekarang belum punya ya, Canva tetap masih belum punya kan, berarti minjem ya. Oke. Terima kasih Mbak Syifa. Ini ada Mas Ferry. Mas Ferry, halo Mas Ferry. Ya, halo Mas. Halo Mas Ferry. Ini ceritain dong, ini bikin pakai apa? Iya, terus apa template atau enggak? Silakan Mas. Suaranya putus-putus Mas. Iya, silakan ceritain Mas Ferry. Oh iya, itu saya bikin Canva-nya itu pakai handphone sih, walaupun Canva saya ini belum premium. Memang agak susah juga untuk nyari-nyari apa ya yang ya soalnya yang bagus-bagus itu udah ada di premium tuh. Untuk gambarnya PS itu sendiri saya crop dari Google. Iya, kalau terus kebetulan memang karena saya template-nya ya template sih di situ nggak ada sih ya, nggak ada template.
Cuma untuk animasi kata-katanya aja saya gunakan lewat Canva. Oke, berarti ini Mas Ferry nggak pakai template ya, jadi naruhnya gitu ya, apa namanya, tulisannya memang agak fontnya juga nggak terlalu teratur karena ini Mas Ferry susun sendiri, nggak pakai template yang ada ya. Oke, terima kasih ya Mas Ferry. Terus Sama-sama. ada Mbak Adwi. Adwi Kenzo. Ini Mbak apa Mas nih? Mbak, Teteh. Oh, Ini saya Wandi. Oh, Wandi. Oke, Iya. oke. Siap Mas Wandi, boleh ceritain ini bikin pakai apa? Pakai template-nya atau Kalau saya sih pakai template ya. Di HP juga. Kebetulan kan Pakai ini HP juga? mau Natalan, jadi ya udah temanya yaitu. Oh, oke. Jadi tapi iklannya ini ya fragrance ya, parfum ya. Iya. Oke. Oke, ini fotonya masukin naro atau ada Kebetulan tadi saya foto langsung sendiri tadi. Tapi nggak pakai frame ya, langsung naro aja ya fotonya di situ Iya. ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Adwi. Ya, Mas makasih. Wandi. Terus ini kurang tahu nih siapa video Canva pemula ini. Ada orangnya? Ada Kak. Siapa nih Mbak? Mbak Septi Harya. Mbak Septi, silakan Mbak Septi. Bikin pakai apa Mbak Septi? Canva-nya dari desain maaf. Lagi catat. Ini sebenarnya tadi kan coba-coba pakai Canva, terus pakai desain dari Instagram yang bikin desain baru kayak gitu aja. Oh, jadi nggak pakai template Canva ya? Ini pakai cuma apa? Pakai template? Ya, ya. Ya, oke. Oke. Sip, sip. Terima kasih Mbak. Pakai handphone ya, Mbak Septi ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih Mbak Septi. Kemudian Mas Warkop Uhui. Siapa nih punya Warkop Uhui nih? Ada yang orangnya di sini? Tidak ada? Oke, sekarang ke Besti Indonesia Official, Mas Andi. Halo, cek. Halo Mas Andi, silakan cerita, bikin pakai apa? Gimana? Oh, kalau saya sih tadi, bukan tadi ya, kemarin tuh di PC. Soalnya kan PC. sekalian lihat tutorial YouTube-nya, langsung praktekin di web langsung. Oh ya? Ini emang baru nonton itu? Sebelumnya udah bisa belum? Udah pernah Kalau belum? sebelumnya emang belum main di Canva sih, kan biasanya kalau desain langsung di Photoshop atau di Corel. Baru juga. Oh, malah bisa pakai Corel Photoshop bisa? Ya, soalnya emang suka desain sih. Kebetulan di Canva emang aplikasinya ini pas dicek lebih simple, lebih gampang, nggak ribet. Kalau di Photoshop kan bisa berjam-jam kita bikin konsepnya dulu lah, apalah kita. Ya. Kalau di ini kan kita udah ada template-nya, jadi langsung masukin foto aja. Kebetulan emang ada menu baru. Saya kan buka kedai ini minuman, ada menu baru. Konsepnya itu pas buka Canva ada yang cocok, langsung di ini aja di situ. Bikin. Jadi berapa lama nih bikinnya nih, Mas? Paling sekitar 10 menitan. Soalnya cuma upload itu doang, gambar doang sama edit tulisan. Ya, terima kasih ya Mas Andi ya. Dari berjam-jam kalau bikin kayak ginian pakai Photoshop segala macam, belum background-nya, ambil milih font-nya segala macam ya Mas Andi ya. Terus bikin frame yang kayak gini nih, kayak foto dirobek-robek gitu ya. Itu belum lagi itu ya kan. Ini hanya 10 menit sudah bisa bikin seperti ini nih. Cukup bagus nih punya Mas Andi. Terima kasih Mas Andi. Oke, sama-sama. Oke, terus Deda Shopping nih punya siapa nih dari Bali nih? Halo Kak, selamat malam. Halo Mbak Dwi ya. Iya. Oke, ceritain Mbak Dwi bikinnya pakai apa Mbak Dwi? Kebetulan saya pakai laptop buatnya iseng-iseng juga itu.
Terus ya menggunakan backgroundnya menggunakan template, terus fotonya yang luar, terus yang bawahnya saya foto sendiri, jadi biar ada foto naturalnya gitulah istilahnya, foto realnya. Terus ya cuma bingung buat kata-kata sih saya seringnya kalau buat Canva gitu. Iya, oke. Terima kasih Mbak Dwi. Iya. Terakhir nih, Hulwah Floris. Ada yang punya Hulwah Floris di sini? Hulwah Floris? Ada? Oke, kalau memang tidak ada, ini saya applause dulu dong buat teman-teman yang sudah bikin ya. Saya kasih reaction applause dulu dah. Ada nggak ya applause? Oh, nggak ada, susah di sini ya ternyata. Oke, ini teman-teman udah luar biasa sekali. Dari baru banget ngedownload gitu ya. Udah bisa langsung bikin bagus-bagus begini. Bahkan ada yang nggak pakai template ini, seperti Mas Ferry gitu ya. Tapi mungkin nanti akan saya kasih. Jadi udah bisa praktek. Tinggal mungkin tips-tipsnya biar apa namanya, desainnya lebih estetik gitu ya. Oke. Ini kalau saya nilai memang ini beda ini ya punyanya Mas Andi ini gitu ya, karena ternyata beliau memang sudah suka desain. Tetap pakai template tapi suka desain, jadi lebih estetiknya lebih dapat ya. Nah, misalnya kayak yang Warkop Uhu ini udah pakai template tapi apa namanya, kopinya gelap, nggak terlihat gitu ya. Nah, jadi ini perlu lagi banyak latihan gitu ya kurang lebih. Mungkin sedikit tips saja mengenai desain ya. Nih satu ada, ini saya kasih yang prinsip-prinsip aja, satu balance misalnya tadi ya simetrik sama asimetrik. Gitu ya, teman-teman menaruhnya yang mau dijajarkan atau enggak dijajarkan itu juga bisa jadi bagus asal terlihat dengan proper gitu ya. Nah, ini makin lama sense-nya itu akan muncul gitu ya teman-teman untuk melihat balance. Satu poinnya balance. Kemudian kesamaan ini terutama buat teman-teman yang apa namanya bikin sering pakai ini kotak kan ya. Biasanya kita mau desain apapun kadang suka ngebagi apa namanya kolom-kolom gitu. Dalam desain ngebagi, dan ini kesatuan ini tuh kadang malah misalkan suka ada tuh 9 blok gitu dipakai untuk satu. Jadi ini ngatu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mana aja. Oh, aduh ngeblank ya teman-teman. Sebentar, izin terus. Kemudian teman-teman sebentar ya. Kalau gitu saya izin langsung ini aja ya. Kita langsung dari desain teman-teman aja ya. Kita bahas satu-satu, sedikit ya, mungkin nggak terlalu panjang. Jadi teman-teman, kalau ini kita bisa ngelihat ya sama-sama kalau seandainya ini Mas Ferry tadi ini nggak pakai template. Jadi dia nyatu-nyatuin aja font-font ya gitu ya. Dia pilih, dia tempel-tempel sendiri, dia ngambil dari apa, terus dia taruh sini dari sini. Nah, beda dengan yang sudah ada ditaruh fotonya kurang lebih diginiin, dan kita dia tinggal masukin frame-nya. Jadi teman-teman di Canva ini saya sangat menyarankan menggunakan template yang sudah ada, nanti tinggal dikreasikan sedikit gitu ya. Kenapa? Karena memang template-nya ini Canva bikin sudah cukup estetik gitu ya. Nanti tinggal di apa namanya, ditambahin sama sedikit dimodif lah kurang lebih seperti itu. Misalnya ya kalau bentuknya seperti ini
ini putih, ini bisa dihilangkan di Canva itu background-nya. Jadi putihnya ini cukup putih dari si PS5-nya aja. Ini PS5-nya bisa dihilangkan background putihnya, nanti tinggal PS5-nya aja, bentuknya PS5. Nah, ini lama-lama juga akan bisa dilatih. Seperti ini nih, juga dari Mas Wandi kalau ya, tadi ya fragrance ini. Ini video gambarnya langsung ditempel di sini. Sebenarnya saya nggak ngelihat ini kalau nggak tulisan fragrance, kalau ini adalah apa namanya parfum. Jadi kurang stand out si parfumnya ini. Kalau ini antara backgroundnya harus kontras atau dihilangkan backgroundnya justru Mas Wandi tadi ya. Jadi si fragrance atau parfumnya ini dia terlihat berdiri sendiri di sini. Gitu. Seperti mana ya? Oh, nggak ada yang di sini. Apa namanya? Produknya. Jadi nggak foto. Jadi nggak harus teman-teman masukin foto gambar aja gitu ya. Fotonya kotak. Ini kotak-kotak semua ini kalau kita lihat di sini ya. Ini aja yang agak sedikit berbeda tuh. Tapi kita bisa di Canva itu menghilangkan backgroundnya. Jadi hanya bentukan dari produknya itu stand out keluar sendiri. Satu itu teman-teman. Kemudian tips lainnya adalah pemilihan warna. Pemilihan warna usahakan sesuai dengan tema dari si produknya. Itu ya. Produknya apa? Pilih tema yang kurang lebih warnanya yang menyesuaikan. Misalnya produk-produk perempuan ya kasih warna lembut gitu ya, yang sesuai dengan warna perempuan. Kemudian juga warna si produknya di fotonya itu warna apa kita sesuaikan. Bisa kontras. Jadi ada dua cara memberi warna. Itu bisa yang kontras sekalian gitu ya, atau warnanya yang tipis-tipis seperti ini. Dari The Dash Shopping ini backgroundnya warnanya itu apa dibilangnya pastel ya. Jadi coklatnya coklat muda, ungunya ungu muda gitu. Jadi dibikin tipis-tipis warnanya, nggak kontras. Yang agak kontras justru di misalnya ini ya, hitam ke biru dengan biru gitu ya, cukup kontras. Terus warna backgroundnya putih. Nah ini sebenarnya cukup kontras tapi menurut saya masih masuk. Nah, nggak usah terlalu banyak elemen warna, tapi bisa disesuaikan. Oke. Untuk desain akan banyak sebenarnya teman-teman dengan banyak melihat atau praktek nantinya. Itu. Oh, saya lupa share screen ya. Oh, sorry. Nah, ini bisa dihilangkan ya, teman-teman. Jadi misalnya ini ya, kita dari sini kita taruh di sini ya misalnya. Ini kita bisa ngilangin loh backgroundnya ini. Cukup edit image, background, hilangkan, nanti dia akan milihin background mana yang mau dihilangkan. Teman-teman. Jadi, teman-teman, oh ini nggak kalau di tag background. Jadi misalnya nanti ketika teman-teman mau masukin gambar, terus mau background yang nggak cocok, terlalu kotak, itu bisa langsung dihilangkan. Nah, di Canva sangat banyak. Bahkan orang lari pun misalnya seperti ini ya. Kita masukin orang lari, wah orang larinya aja mau saya masukin. Jadi kita sudah bisa langsung menghilangkan backgroundnya. Tinggal orang larinya aja. Nah, ini bisa ditaruh di, misalnya tadi produk parfum, bisa langsung ditaruh di parfumnya, dan nanti tinggal disesuaikan dengan backgroundnya. Sangat mudah. Tips-tips kayak gini, teman-teman bakalan banyak nanti sesuai dengan apa namanya, dengan kebutuhan teman-teman nantinya ketika mendesain. Ini sudah cukup bagus untuk awalan. Saya cukup senang buat teman-teman yang udah ngumpulin nih buat PR di awal. Jadi
setelah teman-teman desain, nanti kita akan ngebahas bagaimana lebih optimal lagi di Instagram nih. Maaf ya, ini agak anak saya bangun. Oke. Sampai sini dulu. Sebelum saya lanjut masuk ke Instagram di Canva ini, di awal ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya sambung dulu aja kali Pak Hendar biar nyambung. Oh, siap-siap. Terima kasih Pak Wan. Ya oke, teman-teman, saya ikutan nyambung ya. Saya share screen dulu. Ini kebetulan kan hari ini nggak cuman teman-teman YAP ya. Jadi saya mau mempertontonkan 1 menit aja nih video. Nih, yang berlambangkan C, yaitu Canva. Lalu kita klik. Nah, di berandanya itu tampilan 2021 seperti ini. Ini di tampilan di HP ya. Di sini banyak sekali ukuran untuk desain sesuai yang kita butuhkan. Jadi ada ukuran kiriman Instagram, cerita Instagram, poster, logo. Ini tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Nanti tinggal dipilih salah satu aja. Nah, Canva itu juga menyediakan untuk video. Selain untuk desain foto-foto seperti itu, dia juga menyediakan fitur untuk video, template video. Nah, di video ini juga banyak ya macamnya. Ada video untuk Facebook, ada pesan video, video seluler, ada juga video Reels Instagram atau video TikTok. Nah, template desainnya juga berbagai macam. Udah banyak banget ya, ini tinggal kita edit aja. Teman-teman mau yang mana? Ada kiriman Instagram, terus poster, presentasi. Di Canva ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kalau ada tulisannya gratis seperti ini bisa kita gunakan tanpa harus berbayar. Begitu ya teman-teman. Oke, kita sekarang coba bikin desain yang blank. Saya akan menggunakan kiriman Instagram ya teman-teman, ukurannya. Ya, itu tadi gambaran betapa mudahnya ya bikin promo produk, promo jasa, atau apapun itu. Jadi buat teman-teman di luar YAP yang pengen coba deh aplikasi ini sangat mudah ya. Jadi memudahkan mau bikin apa aja. Oke, saya lanjut ke ini dulu, ke materi. Ya, tadi sudah, sebelumnya jangan lupa ya teman-teman YAP buat absen di kolom chat, karena udah hari ini sudah mulai masuk ya penilaiannya buat individu. Jadi siapa yang ngerjain tugas sudah kita catat, siapa yang absen masuk kita catat, siapa yang aktif bertanya kita udah catat gitu semua ya. Oke, lanjut. Ini tentang Canva. Jadi Canva itu penting banget kalau mau bikin konten Instagram. Nah, Canva itu buat apa aja sih? Jadi bisa bikin logo, poster, desain kemasan, promo diskon produk, dan lain-lain. Terus bisa bikin desain thumbnail YouTube. Jadi kalau di YouTube itu ada kotak kecil yang ada gambar-gambar itu, kita bisa bikin desainnya tuh di Canva. Lalu bisa bikin video pembelajaran atau tutorial. Bisa bikin slide presentasi. Jadi slide-slide yang bikin Pak Hendar tuh bagus-bagus tuh ya. Itu dari Canva. Terus membuat sertifikat kegiatan, membuat resume pegawai, CV. Misalnya mau ngelamar kerjaan nih biar keren, pakai desainnya Canva. Bikin sampul e-book buat Mbak Putu yang udah punya buku ya. Bikin sampul e-booknya di Canva. Bikin proposal, misalnya Mas Andi mau bikin kegiatan apa buat teman-teman di desanya, bisa bikin lewat pakai Canva. Jadi ini banyak banget ya, satu aplikasi tapi sudah memuat semua.
sangat sayang kalau HP kita nggak diinstal aplikasi ini ya, dan sangat sayang buat teman-teman yang malas coba. Karena sangat dan gratis ya, ini versi gratisnya juga sudah sangat membantu. Lalu next ini, nah ini jadi awalnya nanti tampilannya seperti ini ya kalau dibuka ya. Canva, diklik nanti ada muncul lagi nih, kita bisa pilih template. Template itu maksudnya macam-macam desain yang sudah disiapkan oleh Canva yang kita tinggal rubah fotonya, kita rubah teksnya ya. Lalu sesudah muncul teks, saya pilih nih yang ini ya, diskon 20% nih, saya klik ya. Saya klik, nanti akan muncul seperti ini, diskon 20%. Nah, ini teks itu tinggal mau ganti teks diskonnya, saya ganti nih, diklik aja diskonnya itu langsung berbentuk kayak gini yang di kanan nih. Nah, kan langsung dirubah bisa tuh teksnya. Hari Batik Nasional bisa langsung dirubah, diklik juga sama. Fotonya juga diklik aja, nanti ada pilihan bisa ambil foto dari HP. Ya, jadi sangat-sangat mudah. Tanpa kita mesti merubah desain background-nya atau apa. Tapi kalau mau lebih canggih memang background kita bisa rubah sesuai keinginan. Terus kalau udah selesai kita mau kirim nih ke WA, nah, klik yang atas ini ya, nih tanda panah merah, diklik posting atau upload ya, diupload terus nanti muncul ke sini pilihannya tuh, mau dikirim ke lewat WA bisa, mau di-download buat masuk ke galeri HP kita bisa, mau masuk ke email bisa, jadi macam-macam nih, kemana aja bisa gitu loh, ya. Dan ini tadi kan udah dibilang Mas Andi cuma 10 menit ya dia ya, untuk bikin promo, ketimbang kita mesti ke tukang setting, kita udah ngantri, nunggu lama, terus belum tentu desainnya sesuai yang kita inginkan, udah gitu bayar lagi kan. Jadi benar rugi deh, mendingan kita coba sendiri. Jadi nggak harus jago desain ya, kalau untuk Canva ini siapapun bisa. Nah, sesudah itu, sekarang kita bahas konten Instagram. Nah, ini sedikit-sedikit aja nih, biar nggak pusing malam-malam deh. Konten Instagram, nah ini sekarang saya mau contohin caption ya. Tadi kalau Pak Hendar sudah membahas tentang desain gambar. Sekarang caption atau tulisan. Ini contoh saya ambil Instagramnya Family Academy. Coba lihat teman-teman, ini kan teksnya banyak ya, tapi saya bagi dua nih. Saya bagi 2 paragraf biar orang kalau bacanya nggak capek. Ya, jadi ingat kalau teksnya banyak, caption kayak tadi beberapa saya lihat captionnya banyak, tapi disatukan aja itu pusing lihatnya. Jadi jangan rapat-rapat. Kalau bisa ada emoticon smile, nah, atau apa kan lucu-lucu tuh. Lalu tag. Nah, kan saya kemarin minta tuh di tag ke Family Academy atau ke teman kamu atau siapa. Nah, tag ini maksudnya apa sih? Tag itu kalau ada orang minta nama akunnya dipasang sebelum kita posting. Jadi contohnya kayak gini nih. Misalnya ke Prof Samsu nih, saya tag ke Prof Samsu Rijal, @samsurijal. Terus saya tag lagi ke grup sekolah bisnis, saya tag sekolah bisnis. Nanti muncul tuh notifikasi di email itu. Jadi kita bisa cek orang yang bersangkutan. Lalu hashtag. Nah, hashtag ini nih yang bawah nih. Kalau bisa hashtag jangan 1 biji ya. Ya, 10, 15 paling banyak 15 kalau nggak salah deh. Jadi kalau kebanyakan juga nggak mau itunya Instagramnya ya. Jadi hashtag itu kata kunci yang biasa akan dicari orang dan itu berkaitan dengan kegiatan kita. Kalau ini kan kegiatan pelatihan ya, webinar. Nah, saya tulis di sini hashtag webinar, hashtag pelatihan online, hashtag pelatihan keluarga, hashtag ARV. Karena ini kan tentang ARV, hashtag HIV/AIDS, ODA, HAS itu Hari AIDS Dunia, obat ARV, AIDS Family Academy, dan YAP. Jadi ini memudahkan orang ketika orang kalau di Instagram itu kan misalnya saya mau cari pelatihan online deh, diklik aja dia pelatihan online, nanti kita bisa ngikut muncul tuh. Karena kita pakai tanda pagar atau hashtag. Ya, ini bentuknya kalau bisa gini ada garis deh, kasih garis nih biar agak enak dilihat gitu ya. Nah, cara menemukan hashtag gimana? Nah, seperti kemarin Mbak Sari tanya kan, untuk hashtag kata kunci gimana? Ini nih, pertama kalau saya selalu 2 ini yang saya jadi patokan ya, Google. Misalnya saya mau jual hijab, mau cari kata kunci, tinggal ketik aja di Google, jual hijab, nanti keluar tuh. Nah, ambillah 5 kata kunci paling atas. Hijab terdekat, jual hijab,
sport, jual hijab sport terdekat, hijab murah, hijab Bella Square terdekat. Nah, ini maksudnya adalah kata kunci yang paling sering diketik orang. Ya kan? Ini paling sering diketik orang. Nah, ini kita masukkan nih ke hashtag kita. Jadi siapa tahu kalau ada orang nanya, kita nyangkut itu, nongol ini kita istilahnya IG kita. Lalu yang berikutnya, kalau di Google kurang puas, cari hashtag, lari ke YouTube. Nah, sebelah kanan ini YouTube. Ketik lagi jual hijab. Nanti muncul lagi tuh, jual hijab brand sendiri, jual hijab murah di Shopee, jual hijab tanpa label. Nah, berarti ini banyak dicari orang nih. Jual hijab brand sendiri. Jadi kayaknya kalau saya lihat dari sini, trennya tahun ini banyak orang yang pengen jualan dengan brand sendiri nih. Jadi mereka cari hijab-hijab yang tanpa label, no label. Jadi mereka bisa labelin pakai label mereka sendiri tuh. Sekarang kan udah bisa bikin apa tuh Pak? Merek ya, merek yang kecil itu yang bisa tinggal dijahit, itu belinya murah kok. Itu kayak pita ya. Kayak pita, tinggal dijahit dong, ditambahkan. Udah deh, jadi merek kita sendiri. Nah, kelihatannya ini lagi tren nih. Bisnis dengan brand sendiri lebih keren nih kelihatannya tahun ini. Ini saya bisa lihat dari mana? Dari sini aja lihat tuh. Jual hijab pemula. Jadi banyak juga banyak jual hijab nih. Nah, itu ya. Jadi udah nggak usah bingung-bingung nyari kata kunci, atau nggak pakai Intek ya, ada aplikasi Intek, tapi yang lebih real sih enaknya ini nih, lewat Google atau YouTube. Oke, terus apa lagi nih? Nah, cara share konten IG kita ke WA. Nah, saya lihat di grup WA-nya YAP banyak teman-teman yang masih bingung ya nge-share konten IG-nya biar muncul ya, yang ada teksnya doang, linknya doang tuh yang warna biru, tapi fotonya nggak muncul. Nah, caranya itu, cara share konten IG kita ke WA ya, buka dulu kontennya, misalnya ini nih, pelatihan ini. Nah, kan ada titik 3 nih, diklik. Nah, nanti kalau diklik, muncul apa? Muncul ini. Tuh, kayak gini, bagikan, tautan. Nah, kalau teman-teman mau bagikan langsung ke WA, bisa. Klik aja nih, bagikan. Kalau mau tautan, bisa juga. Tautan itu linknya doang ke copy, bisa juga dimunculkan. Nah, saya pakai yang tautan. Gitu. Entah kenapa kalau tautan ini ya dia lebih komplit ya. Maksudnya jarang fotonya tuh nggak nongol. Biasanya thumbnail ya, foto kecilnya ini selalu muncul dia kalau yang pakai tautan. Diklik, lalu kita paste atau dimunculkan di Instagram yang kita mau kirim, misalnya ke WAG peserta YAP ya. Saya klik di sini, klik. Ini jangan buru-buru dikirim ya, tunggu dulu 2 detik, 2-5 detik deh. Karena dia butuh, kalau sinyalnya jelek, itu biasanya lama tuh muncul gambar kecil ini. Gambar kecil yang hitam ini ya, Family Academy misalnya. Ini lama, bisa 3-5 detik gitu. Kalau sudah muncul gini, tunggu lagi 2 detik. Kenapa? Kalau langsung dikirim belum tentu berhasil gitu. Kalau ditunggu 2 detik nanti hasilnya akan kayak gini. Tuh, gambar gede, sempurna. Jadi gede banget ya, seperti ini. Jadi kesalahan teman-teman saya itu ya, biar kebanyakan buru-buru ngirimnya, jadi nggak sabaran, nggak nunggu 5 detik lah ya, sampai dia berproses tuh, pada sinyalnya jelek lah, atau mungkin HP-nya lemot ya kan. Bahkan ada yang udah jadul, jadi nggak bisa muncul nih, dia cuma link biru ini aja, tapi untuk untuk gambarnya nggak bisa gitu. Nah ini ya, ini tips biar memunculkan link kita, nanti orang tinggal klik. Nah lebih bagus lagi nggak cuma link ya, tapi sudah dikasih teks tambahan. Misalnya kemarin kita ngadain webinar loh, kalau mau lihat foto-fotonya klik di sini. Nah, baru tuh link biru. Gitu. Gampang kan ya? Gampang lah. Nah, terus lanjut. Nah, tadi kan udah dibahas Pak Hendar dari sisi warna, terus desain gambar, semua rata-rata pakai template, ada yang pakai HP, bahkan ada yang sampai pinjem ini ya, Canva ya, nggak apa-apa itu, keren itu. Berarti kan kerja keras. Nah, ini kalau saya ngeliatinnya bukan desainnya, si desainnya udah oke, tapi ininya nih teksnya, lihat deh. Teksnya masih pada berantakan ya. Kayak yang warkop uhuy. Harusnya tuh ada kopi susu, gula dan lain-lain itu dijadiin spasi lagi, di enter.
Lalu juga @FMLAcademy di enter lagi, kasih garis, terus hashtag di enter lagi. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Kayak yang pertama tadi kayak gini. Tuh, ya kan? Kan enak baca tuh, lega tuh kan. Jadi orang juga nggak bosen gitu ngelihat kayak gini. Kalau gini kan kayaknya wah ini masih ini nih apa berantakan banget nih, caramel latte, vanilla latte apa gitu. Ya, jadi saran saya nanti diperbaiki next buat tugas berikutnya diperbaiki captionnya gitu. Yang kedua, kalau bisa sih semuanya kasih caption ya. Jadi misalnya pesanan catering ya, ceritalah sedikit 1 paragraf 2 paragraf tentang cateringnya apa aja, menunya bla 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 bla, baru di bawahnya nanti ada hashtag, ada tagnya. Sama juga kayak shopping Bali ini juga minat order chat. Nah, ini boleh juga nih ya kayak begini. Oh, satu lagi ya, di Instagram ini kalau nggak salah itu kita nggak boleh mencantumkan website atau link yang ada HTTPS atau www di situ. Ditolak biasanya sama Instagram. Jadi kayak HP aja nih WhatsApp-nya ya begini ya, bukan WhatsApp yang HTTPS wa.me, nggak bisa tuh. Nanti bisa di ban sama dia. Saya sudah sempat begitu ya. Dulu udah lama banget. Jadi sekarang kalau bikin nomor, karena gini di Instagram ini sudah disediakan tempatnya buat pasang website dan pasang HP. Jadi jangan di sini. Nah, kalau ini udah bener nih, WhatsApp-nya nomor aja kayak gini, nggak usah pakai link, nggak bentuk link, tapi bentuk angka aja. Ini diperbolehkan. Atau nggak dipisah ya, 0878 spasi 606 spasi 6091. Itu lebih bagus. Gampang bacanya. Nah, itu ya. Ini sedikit ulasan dari saya. Dan terakhir kayaknya cuman sekitar masih di bawah 10 Pak Hendar yang mengerjakan tugas dari 114 yang mendaftar di AP ini. Tapi nggak masalah ya, namanya seleksi alam. Yang mengikuti sampai hari ini saya acungkan jempol ya. Dan tetap selalu ada tugas lagi nih. Khusus buat anggota YAP atau buat teman-teman lain boleh aja sih. Nah, cobalah buat konten dengan foto ini. Nah, ini fotonya nanti saya share ya. Setelah acara ini saya share fotonya. Coba pakai foto ini. Buatlah text caption semenarik mungkin. Jadi ini tentang website Family Academy. Text captionnya terserah, misalnya tempat untuk kamu mencari informasi, info-info menarik, webinar-webinar menarik bisa di sini tempatnya loh, atau gimana. Nah, itu text captionnya terserah, pokoknya semenarik. Terus jangan lupa tag ke IG kita, Family Academy Official. Ini underscore ya. Underscore ini. Nah, Family Academy Official, dan gunakan hashtag yang cocok. Nah, hashtagnya juga yang cocok ya. Misalnya ini tentang website Family Academy, jangan ditulis hashtagnya Family Academy, karena kan nggak ada yang tahu awalnya. Jadi kita kasih hashtagnya misalnya info keluarga, info webinar. Nah, jadi kata-kata yang mungkin dicari orang yang belum tahu tentang kita. Jadi kalau percuma juga kalau kita tulis hashtag Family Academy, kan kita belum ngetop, belum kenal. Jadi itu belakangan aja boleh. Misalnya ada 10 hashtag, nah Family Academy terakhir boleh. Nanti foto akan di-share di grup YAP tim malam. Terus paling lambat kita tunggu Sabtu 10 Desember 2022 ya. Karena mungkin ya, ini saya mesti meeting dengan teman-teman lagi, karena mungkin kita akan ada pemilihan siapa-siapa yang akan maju ke babak berikutnya ya Pak Hendar ya. Ke tahap berikutnya lah ya. Gitu. Jadi Sabtu jam 10 tanggal 10 Desember jam 12 kita mau lihat siapa yang masih semangat, masih berminat maju terus di kegiatan YAP ini. Mungkin sementara itu Pak Hendar dari saya, nanti saya share ke grup ya ininya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wawan. Banyak tips lagi ya tadi ya terkait dengan Instagram. Masih banyak lagi. Jadi ada Reels Instagram, ada Story Instagram. Mungkin nanti teman-teman
setelah belajar postingan di feed ya, ini kan istilahnya feed kalau Instagram ya. Nanti belajar juga gimana teman-teman bikin apa namanya postingan gitu ya di Canva, tapi untuk story atau untuk reels-nya gitu ya, karena masing-masing dari 3 ini tujuannya beda di Instagram bikinnya gitu. Kalau story buat orang aware akan kehadiran kita biasanya gitu ya, kalau story itu orang suka lihat di atasnya gitu ya. Atau untuk reels, reels ini untuk meng-capture orang-orang yang belum jadi follower kita gitu. Jadi Instagram ini akan men-share reels kita juga untuk buat orang-orang yang belum follow kita. Biasanya kan yang ngelihat postingan kita hanya follower kita kan gitu ya. Tapi reels di Instagram itu juga bisa untuk orang-orang yang belum jadi follower kita. Jadi bisa sangat dioptimalkan teman-teman untuk mengetahui gimana sih Instagram ini bekerja. Jadi teman-teman terus coba ngedit, terus juga coba posting, walaupun nggak ditugasin. Ini langkah awal teman kenal dengan Canva. Langkah awal teman-teman bisa mengoptimalkan Instagram. Jadi kalau 2 ini aja ya kasarnya ya. Nanti kita akan masih ngasih materi lain kok terkait dengan sosial media gitu. Ada Facebook, TikTok gitu. Tapi dengan Canva bisa dioptimalkan di Instagram saja teman-teman. Insya Allah sudah bisa jualan gitu ya teman-teman. Tinggal teman-teman terus ngulik dan terus coba. Usahakan yang nggak gampang lagi, istiqomah, lakukan setiap hari, yaitu ini teman-teman, kalau tadi dibilang 15-10 menit, let's say 1 jam sehari buat ngulik dan posting di Instagram, semoga bisa dilakukan setiap hari buat itu jadi portofolio teman-teman menjual produk teman-teman gitu ya. Jadi kedepannya apapun usahanya teman-teman udah bisa mulai jualan. Tambahan Pak Hendar, ya. Pak Hendar. Halo, ya. Jadi teman-teman Pak Hendar ini juga dapat rezeki sampingan dari mengelola Instagram teman-temannya Pak Hendar ya. Mungkin bisa ceritain Pak Hendar bahwa ternyata bisa jadi duit juga nih Pak Hendar. Ya. Ini teman-teman, jadi ini sangat bisa diuangkan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa jago. Nah, saya kepikiran juga sempat ngobrol dengan Prof gitu ya, buat teman-teman nanti emang yang mau belajar Canva dengan serius, nanti desainnya sudah bagus, kita akan bentuk tim untuk nanti kita jual tenaganya. Kemarin sih kebayangnya untuk teman-teman difabel nih yang masih banyak kesulitan, misalnya melakukan hal yang lain, ini cukup megang HP, dia belajar desain dengan benar, kita akan bantu salurkan tenaganya untuk masih banyak nih orang-orang yang pengen di up gitu ya Instagramnya buat bikin postingan setiap hari gitu ya dan dihargai gitu ya tenaga untuk desain itu gitu ya. Nah, nanti kita juga makin lama naik sampai insya Allah nanti kayak Pak Wawan nih bisa bikin website, bisa apa segala macam Instagram gitu ya. Jadi terus info Pak Hendar, kalau terakhir ini pasarannya untuk membuat 30 konten ya, jadi orang setiap hari ya di posting. Tapi kita sebagai orang desain jangan setiap hari bikin, salah. Dalam sekali bikin kita bisa bikin 10 konten gitu. Jadi 3 hari kita nyantai, 3 hari kita kerja dan itu bisa dibayar 1 juta loh, teman-teman. Jadi bayangkan, tadi kan Pak Andi bikin 10 menit, taruhlah bikin 30. Ya ambillah 2 jam, bisa bikin 30 konten dibayar 1 juta loh. Itu baru 1 customer. Jadi bayangin punya 4 customer kan udah lumayan. Dan sisanya teman-teman tinggal jalan-jalan aja gitu. Juta ya dengan waktu itu gitu ya. Jadi teman-teman ini dan masih banyak gitu ya customer orang-orang yang butuh tenaga untuk membantu menjualkan produk-produknya mereka gitu ya. Nah gitu. Jadi kita belajar desain, belajar gimana sosial media bekerja, terus tadi juga jangan lupa tuh caption postingan itu penting, copywriting gitu ya. Gimana teman-teman nyusunnya, gimana bikin storytellingnya agar produk yang kita jual ini akhirnya menarik gitu kurang lebih teman-teman. Oke, semoga ini malam ini bisa dipraktekin. Jangan terlalu banyak, tapi yang penting dipraktekin. Insya Allah setelah itu ilmunya akan terus berkembang.
sense desainnya akan terus berkembang, tahu juga bagaimana cara mengoptimalkan Instagram dan sosial media lainnya gitu ya teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Izin Bang nanya Juan Lubis, kalau bisa Siap, nanti siap, Pak materinya Lubis. dikasih Bang, karena saya masuknya terlambat Bang gitu Bang. Terlebih lagi memang belum sempat ada yang dibikin karena terkendala handphonenya Bang gitu. Jadi mohon harap bersabar. Insya Allah handphonenya rapi, kita kerjakan Bang. Oke, siap Mas Juan, semangat. Itu ya, jadi kenapa saya milih Canva juga karena dengan handphone biasa pun bisa dikerjakan sebenarnya. Silakan Mbak Dwi mau bertanya. Halo, selamat malam. Saya mau nanya sedikit, kan Silakan Mbak Dwi. kita selanjutnya kan ada tugas Canva. Boleh nggak tips Kak gimana cara kita biar terinspirasi buat kata-kata estetik, terlebih seperti saya disabilitas kan jarang keluar, jadi jarang kepikiran gimana caranya biar gitu. Sorry Mbak Dwi, ini agak kurang nangkep nih, agak putus-putus, bisa di Pak Wawan ke Oh ya, maaf nyali agak buruk. Iya ya, ya, coba diulang sedikit lagi. Saya ketik di kolom chat ya. Oh, oke. Oke, maaf ya, karena tadi ngerobot saya susah banget nangkepnya ya. Mbak Dwi ya. Oke, sambil menunggu Mbak Dwi, ada lagi yang mau bertanya? Jadi teman-teman ini sangat bisa dioptimalkan untuk Canva ini buat teman-teman bikin desain, bikin postingan, bikin PowerPoint gitu ya. Kemarin mungkin buat teman-teman buat teman-teman disabilitas itu ini peluang usaha banget ya. Sebenarnya nggak perlu menguasai Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, cukup Canva aja. Itu sudah bisa bikin pemasukan ya. Tinggal mempromosikan diri gitu loh. Jadi buatan-buatan kita itu semua, kita harus punya Instagram khusus buat memamerkan hasil karya kita. Misalnya tadi Mbak Dwi Diana, misalnya Diana Desain, namanya Diana atau enggak Bali Desain misalnya. Nah, itu isinya Instagramnya tentang buatannya Mbak Dwi. Itu. Terus kalau estetik ya. Nah, estetik itu apa Pak ya, Rendar ya? Mungkin elegan ya, elegan, ada unik ya. Itu mesti sering-sering nonton YouTube Mbak. Kalau saya sih ya, saya pribadi kalau mau cari ide ya, buka Google tuh, ketik aja. Nah, itu nggak usah keluar rumah. Nggak perlu keluar rumah ya. Mencari ide itu duduk aja, kan ada HP. Dunia kan di genggaman kita. Tinggal buka YouTube, buka Google, ketik aja di Google itu, desain unik Instagram, tuh keluar semua ribuan. Kita tinggal lihat-lihat aja. Terus desain estetik, ya, yang desain yang penuh dengan estetika, seni, ya, buka deh Instagram, keluar semua. Jadi nggak perlu keluar rumah malah bingung loh. Ngelihat ya kan, udah panas, hujan, ngapain gitu. Dengan ngelihat YouTube aja kita udah ngerti loh. Desain-desain sekarang yang lagi happening tuh apa. Terus jangan lupa sering-sering buka akun Instagram orang yang followernya udah di atas 500.000. Itu keren-keren banget itu desain Instagramnya. Jadi sih nggak perlu kemana-mana kalau mau cari inspirasi ya. Gitu buat teman-teman disabilitas. Jadi salah ya kalau berpikir, karena kita orang-orang desain ini malah nggak pernah kemana-mana. Kayak saya ya sehari-hari duduk ya. Jadi prinsip kita buat orang desain gimana kalau kita duduk dapat duit gitu loh. Gitu, karena kita nggak pakai otot gitu loh, pakainya otak. Duduk dapat duit. Nah, itu tantangannya. Kalau masih keluar-keluar juga sama aja bohong gitu kan. Gitu loh teman-teman, apalagi udah punya HP, ada kuota, cukup lah, ya enggak. Sementara itu Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih Wawan. Jadi Mbak Dwi menjawab ya. Jadi memang harus latihan ya.
Jadi banyak referensi dari desainnya. Ini kalau dari kata-kata nanti nyari keywordnya mungkin copywriting gitu ya. Gimana cara nulis membuat copywriting gitu. Copywriting atau caption di Instagram gitu ya, buat nyari di YouTube. Saya juga belum tentu bagus gitu ya, tapi paling enggak tahu cara buat orang tadi ya, tulisan tuh terlihat, dikasih spasi-spasi yang rapi, bikin storytelling-nya gitu ya. Dan itu butuh latihan. Mesti terus-terus dilakukan gitu ya, sampai nanti mungkin bertahun-tahun nulis kayak Prof udah sedikit ngalir aja tangannya gitu ya, karena sudah sering menulis gitu. Jadi banyak referensi, baca dulu baru bisa nulis, biasanya gitu. Kalau belum banyak baca, belum lihat, susah buat nulis karena nggak ada ide. Cari dulu, banyakin referensi, banyakin baca, nanti insya Allah nulisnya akan jadi lebih baik. Oke, Mbak Dwi, menjawab? Tambahan Pak Hendar, membacanya Ya. jangan beli buku ya. Jangan beli buku dulu, rugi. Hari gini e-book itu ada jutaan e-book gratis ya di Ya, internet betul. teman-teman ya. Banyak banget. Tinggal kata kuncinya aja, e-book apa, misal Ya. e-book cara dagang sukses tuh banyak banget, ribuan tuh. Tinggal download doang, kita baca di HP, beres. Nggak perlu beli ya teman-teman yang beli buku. Betul, banyak e-book, banyak YouTube juga ya Pak Wan ya, banyak orang yang ngasih tips-tips juga gitu ya. Pokoknya banyak. Semangat, yang penting terus latihan setiap hari. Gitu. Oke Mas Andi, tadi sempat raise hand, jadi mau bertanya Mas Andi? Iya siap Pak Hendar. Ini kan kalau di Canva kan ada, tadi kan katanya ada yang premium, ada yang biasa ya. Otomatis kan kalau yang premium pasti banyak template-template yang lebih bagus. Tapi saya lihat tadi di marketplace ada yang jualan template Canva itu. Bahkan harganya ya cuma 5 sampai 10.000. Itu template-nya itu lebih dari 1.000 template. Itu cara ininya gimana ya? Pak Hendar udah pernah belum ya kalau kayak gitu? Kalau dia ngasih template-nya doang, saya belum pernah ya Mas Andi ya. Tapi kebetulan saya punya teman yang dia ngejual apa ya, yang pro dan Canva Pro hanya 20.000 untuk 1 tahun Mas Andi. Jadi nanti Mas Andi tinggal kirim emailnya, email Mas Andi. Saya kasih tahu ke dia bayar 20.000. Nanti Mas Andi dimasukin, dia akunnya udah apa gitu ya. Jadi dia bisa punya banyak student gitu di kelasnya. Jadi dimasukin emailnya sama Mas Andi. Mas Andi cukup bayar 20.000, udah dapet semua fasilitas Canva Pro untuk 1 tahun Mas Andi. Kalau Mas Andi atau teman-teman yang lain berminat, silahkan nanti kontak saya gitu ya di WA, kirim emailnya, nanti saya kabarin ke teman saya. Nanti cukup bayar 20.000 aja untuk 1 tahun udah dapat fasilitas Canva Pro. Mantap nggak tuh? Murah banget nggak tuh? Saya juga kemarin pakai dari dia. Ya gimana kalau Mas Andi berminat atau teman-teman yang lain berminat untuk pakai Canva-nya, nggak terbatas nih mau template ini nggak bisa, cukup 20.000 untuk 1 tahun sudah bisa pakai Canva Pro. Nanti bisa teman-teman yang di sini hubungin saya gitu kalau mau. Nanti saya kabarin ke teman saya. Oh berarti kalau untuk Jadi template-nya mungkin belum. udah versi full Kalau dia ngejual 1.000 template tuh saya nggak ngerti sih sebenarnya gimana Mas Andi. Maksudnya dia lepas terus template-nya bisa di kotak-atik di mana-mana gitu tuh saya nggak ngerti sih Mas Andi. Iya, saya juga Berarti kita edit template-nya itu dari belum mana paham gitu? ya di sini. Soalnya kan setahu saya baru ini Karena kan dia kan kalau ngejual template ya. iya. Kalau harusnya kan akun kita yang jadi naikin, di upgrade dari yang standar misalnya biasa yang free jadi premium kan atau pro gitu ya. Sepaham saya gitu ya. Tapi kalau yang dia jual template nanti kita ngotak-atiknya di mana gitu. Itu yang saya belum tahu sih sebenarnya kalau
kalau dia yang jual template ya. Tapi ini saya ngasih alternatif, saya ada temen yang dia jual 20.000 udah premium buat 1 tahun, udah cukup banget menurut saya ya. Oke, Iya, terima Wandi kasih Pak mungkin Endar. udah versi full unlock, iya, jadi nggak ada yang, jadi kalau itu udah nggak ada yang dikunci lagi, jadi semua template kita bisa pakai gitu ya, Mas Wandi, udah bisa kita pakai. Jadi nanti kita masuk emailnya, kirim ke email, nanti emailnya dimasukin ke teman saya, nanti email kita udah jadi, Canva kita udah jadi pro gitu. Jadi udah nggak ada yang ke-lock lagi, udah ke-unlock semua, jadi full gitu. Nanti hubungin saya kalau ada yang berminat buat jadi Canva Pro. Cuman 20.000 buat 1 tahun. Oke. Itu Mas Andi. Oke, siap. Makasih Pak Endar. Oke. Pak Ada lagi Endar, yang mau ya, Prof. ada berapa yang sudah menyelesaikan Canva tadi? Tadi ada 10 orang, Prof. 9 yang bisa saya buka, tadi 1 ada yang nggak bisa karena ternyata di kunci itunya Instagram. Padahal dia udah ngerjain. 10 orang hari ini, Prof. Ya. Sampai hari ini. Kalau ada yang berminat untuk ikut yang pro tadi, nanti Family Academy akan bayarkan 20.000 setahun. Ya. Wah. Ya, Masya Baik, Prof. Allah. Masya Allah, terima kasih Prof. Oke. Prof nanya yang udah ngerjain doang atau yang berminat, Prof? Wah, nggak. Ya, yang belum segera aja masukin. Oh, berarti Oh, siap pokoknya Prof, yang siap. ngumpulin di grup ya. Ya. Dikasih deadline ya sampai besok ya, teman-teman ya. Sampai besok dikumpulin, itu boleh dapat kesempatan dapat Canva Pro yang premium dari Prof Family Academy ya. Iya, Sabtu aja Pak Endar. Pak Endar, Oh, Sabtu Sabtu. kan mereka ada tugas. Nah, tugasnya selesai dapat Canva Pro. Oke ya, kita gabungin ya sama tugas kedua ya Pak Wawan ya. Oke. Nanti berarti ditambahin tuh Pak Wawan, nanti pas Pak Wawan posting di itu. Jadi berkesempatan mendapat Canva Premium dikumpulkan maksimal hari Sabtu jam segini gitu ya Pak Wawan ya, di postingan tugas. Oke. Wah, makasih Prof, makin semangat ikut Pak Dwi. Ya, semangat terus Pak Dwi ya, nanti teman-teman bisa mengakses Canva Premium. Jadi bisa lebih banyak template dan foto-foto atau gambar-gambar yang bisa dimasukin ke situ. Itu ya teman-teman, dan tetap harus latihan untuk ningkatin sense design, juga sense caption buat posting di Instagram dan sosial media lainnya. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada. Baik teman-teman, terima kasih banyak Prof, Mbak Tika, Pak Wawan buat materinya pada malam hari ini. Ini sangat bermanfaat dan praktik sekali gitu ya, meningkatkan keterampilan selain di komunikasi dan juga ini keterampilan teman-teman di digital marketing mulai dari desain hari ini gitu ya. Semoga kedepannya sudah bisa semakin berkembang dan mulai banyak nih nanti teman-teman bisa berjualan melalui online media gitu ya teman-teman. Untuk itu sama-sama kita berdoa semoga malam hari ini materi dan ilmunya bisa teman-teman praktekin dan juga bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa di Amin amin ya robbal alamin. Selamat istirahat teman-teman, Mbak Pro semua. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman, Profesor, terima kasih. Izin Mas pamit Juan, undur diri. semangat. Mas Andi, Terima kasih, semangat. Prof. Mas Ferry, Mbak Bu Kustin, Bu Tuti, Ya, Mbak sama-sama Bismi. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Ketika